Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita sudah mulai ke bab 2 ya, dan akan belajar tentang termokimia. Nah, apa saja yang dipelajari dalam bab termokimia ini? Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama ya proses memasak dengan menggunakan kayu bakar sumber energinya ya. Yang kedua dengan menggunakan kompor dari minyak tanah ya, jadi sumber energinya minyak tanah. Yang ketiga kompor gas, berarti sumber energinya dari gas LPG. Nah, kita tahu bahwa dari ketiga proses memasak ini ya, yang paling cepat memasak atau yang paling efisien ya proses memasaknya itu adalah dengan bahan bakar gas LPG karena pembakarannya lebih sempurna. Nah, dengan belajar termokimia, kita bisa menghitung seberapa besar energi yang dihasilkan dari pembakaran LPG, pembakaran minyak tanah, atau pembakaran kayu bakar. Ya. Nah, jadi dalam termokimia, salah satunya adalah mempelajari seberapa besar energi yang dihasilkan dari proses pembakaran suatu bahan bakar. Kemudian, berikutnya misalkan dalam kemasan makanan, ya, biasanya dalam kemasan makanan itu ada informasi mengenai energi yang dikandung ya atau kalori yang dikandung oleh makanan tersebut. Misalkan makanan ini mengandung 100 kilokalori. Nah, dari mana perhitungan 100 kilokalori ya? Menggunakan konsep termokimia ya. Nanti akan dipelajari cara menghitung kalori suatu zat atau suatu makanan. Nah, contoh berikutnya misalkan ini ya. Nah, 6 sendok makan nasi merah ya sebanyak 100 gram mengandung 160 kalori. Nah, sama ya menghitung kalori ini juga menggunakan konsep termokimia ya. Jadi, informasi kalori ini yaitu adalah konsep dari termokimia. Nah, termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai reaksi kimia ya. Jadi mempelajari energi dalam bentuk kalor yang menyertai reaksi kimia. Ya, dan kalor itu selalu berpindah ya dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah ya, atau dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah ya. Termokimia merupakan penerapan dari hukum pertama termodinamika ya, atau yang dikenal dengan asas kekekalan energi, yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, yang pertama ada yang dikenal dengan sistem dan lingkungan. Dalam termokimia ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud sistem dan lingkungan? Perhatikan materi berikut ya. Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian itu disebut dengan sistem. Ya, jadi yang menjadi pusat perhatian kita itu disebut dengan sistem, dan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau berada di luar sistem ya itu disebut dengan lingkungan ya. Selanjutnya, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor ya atau energi yang lainnya yang disebut dengan kerja ya. Kalor lambangnya Q, kerja lambangnya W. Jadi antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi interaksi ya berupa pertukaran kalor atau kerja. Contoh, misalkan direaksikan dalam suatu gelas kimia larutan HCl dengan larutan NaOH ya, di mana hasil reaksinya dapat menyebabkan suhu naik sebesar 4 derajat Celcius. Nah, kalau yang menjadi pusat perhatian kita adalah HCl dan NaOH dalam reaksi ini, maka yang menjadi sistemnya adalah HCl dan NaOH. Segala sesuatu di luar HCl dan NaOH itu disebut dengan lingkungan ya. Contohnya gelas kimia ya itu lingkungan, termometernya ini lingkungan, kemudian suhu udara dan yang lain-lainnya adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem.
Nah, berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan, jadi sistem dan lingkungan itu dapat berinteraksi ya berupa pertukaran kalor atau materi ya. Berdasarkan interaksinya tersebut, maka sistem dibedakan menjadi 3. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran baik materi ataupun energi dengan lingkungannya ya. Materi di sini adalah zat. Sedangkan sistem tertutup memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungannya, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Kalau sistem terisolasi, sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran baik materi ataupun energi antara sistem dan lingkungan. Nah, atau pembagian sistem ini dibuat tabel seperti berikut ya. Nah, sistem terbuka, materi dan energi dapat dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Sistem tertutup ya, hanya energi yang dapat dipertukarkan, sedangkan sistem terisolasi baik materi ataupun energi tidak dapat dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Contoh sistem terbuka adalah seperti ini ya, wadah yang terbuka, atau ini contohnya botol yang terbuka, misalkan ke dalam botol ini diisi air panas ya. Nah, si uap air itu materi, itu bisa keluar dari botol ini, keluar ya, dari sistem ke lingkungan, bahkan airnya bisa berkurang. Nah, jadi dalam sistem terbuka, zat-zat atau materinya dapat dipertukarkan antara sistem dan lingkungan, baik materi itu bisa pindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem ya. Kemudian kalor atau energi juga sama dalam sistem terbuka. Nah, contohnya adalah air ini yang tadinya panas itu akan lama-kelamaan akan berubah menjadi dingin ya. Nah, panas menjadi dingin itu karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup, contohnya adalah wadah yang tertutup ya. Contoh di sini botol yang tertutup. Nah, misalkan ke dalam botol diisi air panas kemudian ditutup ya. Nah, kalau ke dalam sistem tertutup, materi itu tidak dapat pindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi, si air yang ada di dalam ini, air dalam bentuk cair ataupun uapnya itu tidak bisa keluar dari sistem. Tetapi kalor atau energi masih memungkinkan berubah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Ya, buktinya adalah air yang panas ini lama-kelamaan bisa menjadi dingin ya. Berarti ada perpindahan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Yang ketiga, sistem terisolasi. Ya, contoh sistem terisolasi ya paling mudah adalah termos. Nah, dalam termos ya, baik materi ataupun energi tidak dapat dipertukarkan antara sistem dan lingkungan ya. Makanya dalam termos itu air panas tetap panas, air dingin tetap dingin ya, karena energi tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem ya, walaupun termos ini bukan merupakan sistem yang terisolasi secara sempurna. Tapi itu bisa dijadikan salah satu contoh sistem terisolasi. Nah, pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan itu dapat berupa kalor ya, atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja ya. Tanda untuk kalor dan kerja, jika sistem menerima kalor itu lambangnya Q, maka Q-nya bertanda positif. Jika sistem membebaskan kalor, Q-nya bertanda negatif ya. Jika sistem melakukan kerja, W-nya bertanda negatif, dan jika sistem menerima kerja, W-nya bertanda positif. Ini gambarnya ya. Jika sistem menerima kalor atau menyerap kalor, Q-nya positif. Jika sistem melepas kalor, Q-nya negatif. Jika sistem menerima kerja dari lingkungan, maka W-nya positif. Jika sistem melakukan kerja, maka W-nya negatif. Berikutnya yang ketiga adalah entalpi. Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki sistem ya, yang diukur pada tekanan yang tetap. Entalpi suatu sistem itu tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanyalah perubahannya ya. Jadi perubahan itu si entalpinya atau si energinya bertambah sekian atau berkurang sekian. Jadi tapi jumlah si entalpinya
tidak dapat ditentukan. Jadi yang dapat ditentukan adalah perubahannya. Perubahan entalpi atau delta H adalah perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia pada tekanan tetap. Ya. Kenapa pada tekanan tetap yang akan dibahas? Ya, karena biasanya sebagian besar reaksi kimia ya itu dilakukan pada tekanan yang tetap. Delta H merupakan selisih antara entalpi produk ya dan entalpi reaktan atau entalpi hasil dan entalpi reaksi. Jadi delta H itu sama dengan kalor reaksi atau Ki reaksi yang diukur pada keadaan atau pada tekanan yang tetap. Jika terdapat reaksi R menjadi P, ya, maka delta H itu adalah HP atau entalpi produk dikurangi HR atau entalpi reaktan, hasil dikurangi entalpi reaksi. Ya, jadi entalpi kanan dikurangi entalpi kiri. Atau delta H itu adalah H akhir dikurangi H awal. Nah, berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan, ya, maka reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana sistem melepas kalor ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem akan berkurang. Ya, salah satu contohnya adalah reaksi pembakaran. Semua reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm. Ya, misalkan kita membakar kayu bakar dan yang dijadikan sistem misalkan kayu bakar, maka lingkungannya salah satunya adalah kita yang berada di sekitar kayu bakar itu akan merasakan panas ya, karena sistem itu melepas kalor ke lingkungan. Salah satu lingkungannya adalah kita. Tanda dari reaksi eksoterm yaitu delta H-nya bertanda negatif. Ya, kenapa negatif? Nanti akan dijelaskan. Contoh misalkan A tambah B hasilnya C plus D, delta H-nya negatif A kilojoule. Jadi delta H itu negatif itu bukan negatif secara matematika ya, tapi dibacanya reaksi antara A dan B untuk menghasilkan C dan D itu melepaskan kalor ya, melepaskan kalor sebanyak A kilojoule. Ya, jadi negatif itu melepaskan, membebaskan atau menghasilkan dibacanya. Nah, delta H tadi sama dengan H akhir dikurangi H awal. Nah, ini contohnya ya. Contoh reaksi yang eksoterm, misalkan ini sistem yang diarsir hitam itu misalkan kalor sistem ya. Kemudian si sistem ini reaksi sebelum terjadinya reaksi, kemudian melepas kalor, kemudian bereaksi dan reaksinya melepaskan kalor. Nah, dengan melepaskan kalor maka Ki sistem atau kalor sistem itu akan berkurang ya. Sehingga kalau dihitung delta H-nya, H akhir dikurangi H awal. Nah, ini adalah H akhir atau produk, ini H awal. Maka yang sedikit ya, kalornya kan lebih sedikit ya karena sudah dilepaskan. Yang sedikit dikurangi yang banyak, itu pasti menghasilkan tanda negatif. Nah, itu jawaban kenapa eksoterm itu delta H-nya negatif ya, karena entalpi produk itu lebih sedikit daripada entalpi reaksi ya, sehingga kalau dikurangi sedikit dikurangi banyak itu jadi negatif. Dan yang ini disebut dengan diagram tingkat energi ya. Nah, yang reaksi eksoterm itu si reaktannya di atas, artinya di atas ini kalornya atau energinya lebih banyak. Kenapa? Karena reaktan itu sebelum melepaskan, kalau eksoterm itu sebelum melepaskan kalor, artinya si kalornya lebih banyak daripada setelah atau produk ya. Jadi produknya di bawah. Atau delta H-nya di bawah 0 ya. Di bawah 0 itu artinya negatif. Nah, kalau dalam reaksi ini si reaksinya adalah A dan B, maka A dan B itu di atas ya. C dan D di bawah tingkat energinya. Yang kedua, reaksi endoterm. Kebalikan dari reaksi eksoterm, endoterm itu adalah reaksi di mana sistem menyerap kalor dari lingkungan, sehingga kalor dari sistem itu akan bertambah. Salah satu contohnya adalah reaksi fotosintesis. Jadi dalam reaksi fotosintesis itu harus menyerap
energi sinar matahari tanpa menyerap energi sinar matahari, maka reaksi fotosintesis tidak dapat berlangsung ya. Jadi kalor dalam reaksi endoterm ya, atau energi dalam reaksi endoterm itu menjadi syarat terjadinya reaksi kimia. Tanda reaksi, nah ini maksudnya ya endoterm ya. Tanda reaksi endoterm itu delta H-nya positif ya. Nah ini maksudnya dikoreksi ya. Tanda reaksi endoterm itu delta H-nya positif. Contoh misalkan A tambah B, hasilnya C dan D, delta H-nya positif. Nah ini dibacanya reaksi antara A dan B untuk menghasilkan C dan D itu diperlukan kalor sebanyak A kilojoule. Jadi positif itu dibacanya menyerap atau diperlukan atau dibutuhkan. Nah ini sistem, misalkan sistem sebelum bereaksi atau sistem reaktan ya. Kalornya segini. Kemudian bereaksi dengan menyerap kalor karena endoterm. Maka hasilnya kalornya akan lebih banyak ya. Ketika dicari delta H-nya, H akhir dikurangi H awal, akhir lebih banyak dikurangi awal yang lebih sedikit, maka pasti hasilnya positif di tandanya ya. Jadi kenapa reaksi endoterm itu positif? Karena H produk, kalor produk itu lebih banyak daripada kalor preaksi. Kalau dibuat diagram tingkat energinya ya, si produk itu entalpinya itu di atas ya daripada yang reaktan itu di bawah ya. Kenapa reaktan di bawah? Karena lebih sedikit kalornya atau energinya. Atau delta H-nya di atas atau lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 itu ya artinya positif. Ya, kalau dalam reaksi ini produknya yang di atas itu C dan D ya, dan reaksinya A dan B di bawah diagram tingkat energinya. Nah, untuk lebih memahami tentang reaksi eksoterm endoterm, kemudian hubungannya dengan sistem dan lingkungan, di sini saya menjelaskan dengan sebuah es batu yang disimpan di atas telapak tangan ya. Nah, sistem tadi adalah yang menjadi pusat perhatian. Kita bisa memilih sistemnya, mau yang menjadi sistemnya es batu ataupun tangan. Ya, misalkan yang pertama yang menjadi sistemnya adalah tangan. Berarti yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah tangan. Ya. Nah, berarti selain tangan itu adalah lingkungan. Salah satu lingkungannya adalah es batu ini. Oke. Nah, ketika di atas telapak tangan disimpan es ini, maka tangan kita akan terasa dingin ya. Kalau yang menjadi sistem adalah tangan ya, berarti itu akan terjadi perpindahan kalor dari tangan ke es ini ya, dari tangan ke es. Kalau yang dijadikan sistem adalah tangan, berarti tangan atau sistem itu melepas kalor ke es sehingga es ini akan mencair lama-kelamaan. Dan reaksinya adalah atau prosesnya adalah eksoterm ya. Proses ini adalah proses eksoterm. Kenapa eksoterm? Kalau yang dijadikan sistem tangan, maka tangan melepas kalor ke es batu. Dan es ini salah satunya adalah lingkungan. Salah satu lingkungannya adalah es. Nah, jika yang dijadikan sistem misalkan es, ya, sekarang dibalik, yang dijadikan sistem adalah es, berarti yang menjadi pusat perhatian kita adalah es ini, ya. Maka es ini istilahnya adalah menyerap kalor dari tangan. Jadi bukan melepas, tapi menyerap. Ya. Jadi es ini menyerap kalor dari tangan, dan tangan itu adalah lingkungan, salah satu lingkungan. Ya. Sehingga kalau yang jadi sistem itu adalah es ini, maka reaksi ini adalah, atau proses ya, bukan reaksi, proses ini adalah endoterm. Ya. Kenapa endoterm? Karena yang dijadikan pusat perhatian itu adalah es, dan es menyerap kalor dari lingkungan. Jadi itu hubungan antara sistem dan lingkungan dengan eksoterm dan endoterm. Berikutnya kalau dalam reaksi kimia, ya misalkan CaO atau kalsium oksida direaksikan dengan air. Nah, dalam gelas kimia ini akan terasa panas.
gelas kimia ini akan terasa panas. Nah, berarti kalau terasa panas itu reaksi eksoterm. Penjelasannya adalah jika yang menjadi sistem itu adalah CaO dan H2O, maka salah satu lingkungannya adalah gelas kimia ini. Dan kalau gelas kimia ini terasa panas, berarti sistem melepas kalor ke lingkungan, salah satunya ke gelas kimia ini. Maka gelas kimia ini akan terasa panas. Jadi, salah satu ciri dari reaksi eksoterm itu terjadinya kenaikan suhu. Ya. Yang mengalami kenaikan suhu itu adalah lingkungannya. Jadi, yang diukur suhu itu adalah lingkungannya. Berarti reaksinya eksoterm. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah barium hidroksida direaksikan dengan amonium klorida. Ya. Hasilnya misalkan gelasnya terasa dingin. Nah, kalau gelasnya terasa dingin itu berarti reaksinya endoterm. Nah, kenapa endoterm? Ya, karena gelas itu lingkungan. Dan kalau gelas terasa dingin, maka ya sistem itu menyerap kalor dari lingkungan. Salah satunya adalah gelas kimia. Sehingga kalau diserap kalornya akan terasa dingin. Jadi salah satu ciri reaksi endoterm itu terjadinya penurunan suhu lingkungan. Berikutnya persamaan termokimia. Yang dimaksud persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya atau delta H-nya. Jadi yang membedakan persamaan termokimia dengan persamaan reaksi biasa, yaitu dalam persamaan termokimia itu selalu ditulis nilai atau informasi tentang delta H-nya. Ini contohnya ya. Ini contohnya persamaan kimia dari H2 direaksikan dengan oksigen, hasilnya H2O delta H-nya. Jadi dalam persamaan termokimia itu selalu ada ini ya, delta H. Nah, delta H itu bersifat ekstensif, artinya dipengaruhi oleh jumlah mol yang terlibat reaksi. Contoh. Nah, ini koefisiennya 2 ya, ini koefisiennya 2, delta H-nya negatif 570, tapi kalau koefisiennya dikalikan 2 menjadi 4 ya, ini kalikan 2 menjadi 2, kemudian dikalikan 2 menjadi 4, maka delta H-nya juga atau delta H-nya juga harus dikali 2 ya. Jadi delta H-nya juga dikali 2 karena dipengaruhi oleh jumlah. Kemudian kalau dibalik ya, reaksinya dibalik. Nah, ini kebalikan dari yang ini ya, reaksinya dibalik, produk jadi reaksi jadi reaktan, maka harga delta H-nya juga dibalik. Dibalik itu tanda positif jadi negatif atau sebaliknya ya. Negatif jadi positif. Nah, karena ini negatif 570, kemudian reaksinya dibalik, H2O-nya jadi di kiri, maka delta H-nya jadi positif. Eksoterm kalau dibalik jadi endoterm. Berikutnya ada yang disebut dengan perubahan entalpi standar atau delta H0. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Keadaan standar yang dimaksud di sini adalah 1 mol suatu zat diukur pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan diukur pada tekanan 1 atmosfer. Jadi yang dimaksud dengan keadaan standar itu seperti itu. Delta H0 ya, perubahan entalpi standar atau delta H0 itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau lambangnya delta H0F ya. Jadi F itu dari formation ya atau pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi dari pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contoh ya. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Contoh, misalkan diketahui delta H0F H2O itu adalah negatif 285,8 kJ per mol. Artinya ini reaksi eksoterm. Tulis reaksi pembentukan standarnya. Nah, di sini di definisinya pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, yang namanya reaksi pembentukan ya, berarti yang dibentuk itu produk. Contoh, di sini yang dibentuk itu H2O. Berarti H2O disimpan di kanan. H2O dibentuk dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Nah, H2O dibentuk dari unsur-unsurnya terdiri dari 2 unsur, yaitu
gas hidrogen, dan gas hidrogen di alam dalam keadaan standar stabilnya dalam bentuk H2 ya. Kemudian dan oksigen juga dalam bentuk O2. Nah, 1 mol di sini itu artinya koefisien zat yang dibentuk atau H2O-nya harus 1 ya. Jadi koefisien ini tidak boleh lebih dari 1 atau tidak boleh kurang dari 1. Jadi harus 1 karena diukur pada keadaan standar itu 1 mol yang dibentuknya ya. Yang lain menyesuaikan. Jadi kalau ini 1, maka H di kiri disetarakan, H di kiri 2, di kanan 2, di kiri sudah 2 sama, tapi O-nya di kanan 1, di kiri 2. Maka kita tidak boleh menambahkan di sini 2 seperti penyetaraan reaksi kimia biasa. Karena ininya harus 1. Nah, di kanan O itu 1, maka di kiri buat 1. 1 itu artinya tidak boleh merubah ini ya. 1 itu artinya dikali setengah ya. Kalau dikali setengah maka 2 kali setengah jadi 1 ya. Jadi koefisiennya 1/2. Nah, delta H-nya ditulis negatif 285,8 kJ per mol ya. Jadi delta H0 itu satuannya kilojoule per mol. Jadi ini adalah persamaan reaksi dari pembentukan standar H2O. Nah, kestabilan unsur pada keadaan standar ya. Kestabilan unsur pada keadaan standar ini yang molekul di atomik O2, N2, H2, F2, Cl2, Br2, I2 itu stabil dalam keadaan di atomik. Kemudian P4 ya. Fosfor itu 4, S itu atau belerang itu 8 pada keadaan standar. Nah, selain unsur-unsur ini itu stabil dalam bentuk satu atau monoatomnya ya. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D ya, dari D itu dari dissociation ya. Nah, perubahan entalpi penguraian standar itu adalah perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Reaksi penguraian itu merupakan kebalikan dari pembentukan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas kekekalan energi, nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentukan tetapi tandanya berlawanan. Jadi penguraian itu ya kebalikan dari pembentukan. Contoh, diketahui delta H0D H2O. Tulis reaksi penguraian standarnya. Kalau kita menulis reaksi penguraian, maka yang diuraikan disimpan di kiri ya. Jadi si senyawa yang akan diuraikan itu disimpan di kiri. H2O dalam hal ini disimpan di kiri. Terurai menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Ya, jadi H2 itu terurai menjadi H dan O. H stabilnya dalam bentuk H2, O stabilnya dalam bentuk O2 ya. Karena H dan O itu stabilnya dalam bentuk molekul di atomik ya. Kemudian disetarakan. Yang jadi acuan itu yang senyawa yang diuraikan, dalam hal ini H2O. Koefisiennya harus 1. Jadi caranya seperti tadi. H di kiri 2, di kanan 2, O di kiri 1, di kanan 2. Ya, ini tidak boleh berubah. Sehingga ini yang akan dirubah yaitu dikali setengah. Dan delta H-nya itu positif, 285. Nah, ini kebalikan dari eksoterm tadi, negatif 285,8 kJ per mol. Jadi standar itu kilojoule per mol. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi dari pembakaran sempurna ya. Jadi pembakarannya sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar. Nah, pembakaran dikatakan sempurna jika karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, dan belerang atau es terbakar menjadi SO2. Contoh, diketahui delta H0C CH4 yaitu negatif 794 kJ per mol. Tulis reaksi pembakaran standarnya ya. Jadi berbeda dengan penguraian dan pembentukan, pembakaran itu adalah suatu reaksi kimia dengan oksigen. Jadi suatu reaksi antara senyawa dengan oksigen. Jadi kalau CH4 dibakar berarti reaksinya CH4 ditambah oksigen ya. Nah, maka menghasilkan, karena dalam CH4 ada C dan H, maka hasil pembakaran sempurnanya adalah CO2 dan H2O. Nah, kemudian disetarakan. Yang 1 molnya atau yang koefisiennya 1 adalah zat yang dibakarnya. Nah, mana zat yang dibakar? CH4, dan CH4 ini koefisiennya harus 1. Ya, yang lain menyesuaikan. C di kiri disetarakan 1, di kanan 1, H di kiri 4, di kanan 2, berarti koefisiennya dikali 2. Kemudian O di kiri 1,
2 jumlahnya, di kanan itu 2, ini 2, 1 kali 2, jadi 2, 2, 4, nah maka ini harus 4 ya, berarti dikali 2. Nah, dan ini adalah persamaan reaksi pembakaran standar ya. Delta H-nya ditulis lagi. Di sini tidak perlu ditulis lagi delta H0C ya, karena sudah diuraikan dalam bentuk persamaan ini. Kalau misalkan ini reaksinya dikali 2, ya, ini reaksinya dikali 2, dan semuanya dikali 2, maka itu bukan standar lagi. Karena standar itu harus koefisien di sini harus 1. Nah, sekarang contoh soal tentang entalpi standar. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalor sebesar 7,024 kJ. Tentukan entalpi pembentukan standar atau delta H0F dari reaksi tersebut. Oke. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalor sebesar ini. Artinya dibebaskan itu eksoterm, berarti tandanya negatif ya. Nah, yang namanya pembentukan standar itu satuannya harus kilojoule per mol, sedangkan ini satuannya adalah kilojoule, berarti kita tinggal mencari molnya. Oke, mencari molnya dari massa ya. 1 gram NaCl rumusnya mol NaCl sama dengan massa dibagi massa molar. Massanya 1 gram, massa molar NaCl-nya tinggal dijumlahkan ya, 23 tambah 35,5 itu 58,5 gram per mol. Hasilnya adalah 0,0171 mol. Kemudian delta H0F-nya ya tinggal dihitung saja, negatif 7,024 kJ per 0,0171 mol. Hasilnya adalah negatif 410,8 kJ per mol. Ya, jadi ini sudah standar ya, karena kJ per mol. Kemudian ditulis reaksinya. Pembentukan NaCl. NaCl itu dibentuk dari Na dan Cl. Na stabil dalam bentuk 1 ya, ini logam ya. Kemudian Cl stabil dalam bentuk diatomik Cl2. Kemudian disetarakan, yang jadi acuannya adalah yang dibentuknya harus 1. Ini harus 1. Na-nya udah sama, Cl di kanan 1, di kiri 2, maka dikali setengah ya. Delta H-nya ditulis hasil perhitungan, dan ini bukan negatif 285 ya, tapi harusnya negatif 410 ya. Nah, 410,8 kJ per mol ya. Jadi satuannya kilojoule per mol. Nah, berikutnya berbagai entalpi molar yang lain ya. Nah, terdapat berbagai entalpi molar yang berikutnya, yaitu entalpi penetralan, kemudian entalpi peleburan, definisinya bisa dibaca, kemudian entalpi pelarutan. Nah, pertemuan termokimia yang pertama ini dicukupkan sampai entalpi molar ya. Nanti tugasnya dikerjakan, ada di web pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.